Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada pertemuan 8, harusnya pertemuan terakhir sebelum ujian. Ini kita review bahasa C. Ini kita review santai aja ya. Soalnya kan saya nanya-nanya kayak C ini masih agak gampang lah dibandingkan assembler kan. Kalau itu kita langsung aja ya. Ini kan include SEDIO, ini kan fungsinya sebagai library utama, dan Conio tuh control input output kan. Nah, kan ini di sini gue pakainya langsung switch case biar kita bisa mencakup semua pertemuan gitu. Nah, di sini kan kita deklarasi variabel. Nah, variabel apa aja yang mau kita pakai, kita deklarasiin dulu sini. Sebenarnya kita deklarasi di case-nya bisa, cuman kadang error. Jadi mendingan deklarasi di pertama aja. Biar di sini kita tinggal pakai fungsi-fungsi biasa gitu. Oke, kan nih kita deklarasi menu nilai IB sebagai integer, char, nama, kelas npm. Terus jangan lupa ya, kalau misalnya kita bikin char harus disesuaikan ini maksimal berapa karakternya, kalau nggak nanti error ya kan. Nah, ini kan char hari, ini buat array. Ini kan ada dua nih. Ini kan berarti identifikasinya baris dan kolom. Nah, ini 7 untuk nyediain tempat, dan 10 itu kolom untuk yang munculin huruf-hurufnya kayak S, E, N, I, N dan seterusnya gitu kan. Terus ini masih inget lah ya, kayak print tuh buat mencetak, terus ini scan buat masukin hasil inputannya tuh. Nah, ini kan switch tuh berarti kita mau pakai percabangan cache ya kan. Nah, menu ini tuh variabel untuk bisa pakai cache berapanya gitu. Jadi gampangnya buat ngaktifin cache nya. Sebenarnya bisa pakai ABC, tinggal di sini diganti jadi char, terus tinggal kalau mau pakai ABC gini aja kayak gitu. Cuman nggak usah lah ya, kita pakai yang angka aja biar simple. Kemudian kan case 1 kita masih yang simple aja nih, yang gampang, cuman input sama scan doang ya. Untuk scan nya logikanya masih kan persen %s itu apa, terus dan variabel itu apa ya kan. Jadi intinya misalnya kita input karakter, jadi kita mesti nulis persen %s dulu atau persen %c. Itu fungsi buat pengganti. Kenapa? Soalnya bahasa C nggak bisa langsung baca variabel. Nah, di sini ini untuk manggil variabel ya. Itu logikanya gitu aja. Oke, ini kan case 1 gampang lah ya, udah kelar. Terus kita masuk ke case 2. Case 2 itu if else ya kan. Nah, if else itu kan logikanya gampang ya. Kalau misalnya kondisinya true, maka kondisi if-nya akan berjalan. Tapi kalau misalnya salah, maka yang akan berjalan adalah kondisi else kayak gitu. Nah, ini di contoh gue masukin variabel nilai, itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 50. Kalau kondisi ini terpenuhi, maka akan tercetak Anda lulus kayak gitu. Tapi kalau misalnya kondisi ini tidak terpenuhi, maka tercetak ikut pengulangan aja gitu. Simpel kan, masih simpel nih. Terus sekarang kita masuk ke case 3. Case 3 itu yang ada lebih dari dua kondisi. Jadi ada if, else if, sama else gitu. Nah, di sini kan gue masukin if nilai lebih besar dari 100, print nilai kelebihan. Sebenarnya bisa aja kalau lu mau nulis nilai lebih besar dari 90. Cuman nanti angka di atas 100 masih bisa kehitung. Jadi itu kenapa di sini gue kasih nilai pertamanya itu lebih besar dari 100. Biar kalau misal kita ingin iseng inputnya di atas 100, ini yang tercetak ya kan. Nah, misalnya kita input di bawah 100 nih, berarti kan kondisi 100 tidak terpenuhi dong. Berarti yang akan dijalankan adalah kondisi else if yang lebih besar dari 90 ini. Kalau misalnya kondisi yang lebih besar dari 90 tidak terpenuhi, maka akan dijalankan kondisi lebih besar dari 75 dan seterusnya sampai kondisi else. Jadi kalau misalnya kita input nilai di bawah 50, kan tuh nggak memenuhi kondisi terakhir ya, maka yang akan jalan adalah kondisi else kayak gitu.
masih simple. Ini yang case 4 itu for, ya kan. Nah for itu ibaratnya cuma perulangan aja. Ntar buat ujian gue paling pakai for yang ini, jadi yang simple-simple aja, gue gak mau ribet. Ini jadi kan kita kasih tahu nih for i, nilai i nya adalah 1. Nah kondisinya i harus lebih kecil sama dengan 10. Kalau misal kondisi ini terpenuhi, maka i akan terus bertambah gitu. Terus kalau misalnya kondisinya udah di atas 10, perulangan itu akan berhenti gitu. Nah ini case 5 ini ya yang array ya, tadi case 5 itu yang array. Ini yang for pertama ini nih untuk perulangan buat kita ngasih space, kita ngasih tempat buat munculin huruf-huruf yang Senin, Selasa gitu ya kan. Kan konsepnya baris dan kolom. Nah ini yang kedua, ini kolomnya nih. Kolom yang kedua for yang kedua itu berfungsi buat kita munculin kayak huruf S, E, N, I, N dan seterusnya kayak gitu kan. Simpelnya gitu. Jadi for yang pertama ini untuk nyediain tempat, dan for yang kedua itu untuk manggil huruf gitu. Ini print udah paham lah ya. Oh ya, terus kan ini break ya. Break itu fungsinya buat ngasih tahu kalau case-nya udah berhenti, biar nggak lanjut jalan gitu. Nah default ini case yang berfungsi kalau apa yang di luar, kita input yang di luar case. Misalkan ini dibikin sampai case 5, kita input case 6 nih ya kan. Nah yang akan jalan adalah case default ini gitu. Simpel aja kan. Sekarang kita coba run aja. Pertama kita coba yang 1, misalnya input nama Budi, kelas 3, npm 14045. Udah kan, ini berhasil yang pertama. Terus yang kedua, if else, masukkan nilai ujian Anda. Kita masukin gini deh, 30 kan di bawah kondisinya tuh, berarti kan kondisinya false. Ke pengulangan aja, berarti kemungkinan benar ya, insya Allah benar. Terus yang ketiga, ini yang grade nilai. Misalnya kita masukin nilai berapa ya, 105. Nih nilai kelebihan, kenapa? Karena ini kondisi pertamanya nilai lebih besar dari 100, nilai kelebihan. Oke, sekarang kita coba lagi grade nilai. Masukkan nilai Anda sekarang, misalnya masukin nilai 60. Nilai Anda D, benar nggak D? Wah salah nih. Nah coba lagi. Oh iya, pantesan. Jadi kenapa tadi 60 masuknya D? Soalnya di sini kondisinya gue bikinnya lebih besar dari 60. Jadi biar dapet C itu mesti masukin nilai di atas 60 gitu. Ini kurang sama dengan sih, tapi berarti ini bener lah gitu. Sekarang kita masuk ke case 4. Case 4 itu looping for. Ya kan, ada kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kenapa gini kan gitu, soalnya kan dicek dulu satu-satu nih. Misalnya 1 lebih kecil dari 10 nggak, kalau lebih kecil berarti nambah kedua, kita cetak 2 masih lebih kecil dari 10 nggak, ternyata kondisinya true nih, berarti kita cetak lagi 3 dan seterusnya sampai 10. Terus di 10 dicek i udah jadi 11 kan. Nah 11 dicek dulu nih, lebih kecil sama dengan 10 nggak, kan 11 tuh lebih besar ya kan, hasilnya false tuh. Karena hasilnya false maka berhenti gitu. Yang terakhir hari, udah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Udah sih, udah kelar.
Mungkin nanti untuk ujian gue mungkin ngeluarinnya ini aja, nggak ribet-ribet amat. Tapi mungkin gue ada kasih opsi soal, ada soal yang gampang sama soal yang susah. Kalau soal yang gampang ya nilai maksimal gue kasih mungkin kalau nggak 75 80. Kalau misal soal susah bisa sampai 100 gitu. Kalau gitu yaudah sampai sini aja sih review kali ini. Ini udah pertemuan terakhir, jadi habis ini tinggal pertemuan ujian. Untuk ujiannya nanti gua kabarin lagi, mungkin bisa habis lebaran kan. Kalau misalnya penjelasan review kali ini ada yang gak jelas, bisa langsung chat gua aja. Nomor gua udah ada di Hendra sama Irsyad. Untuk sekian, mohon maaf dari salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.